Saya ingin membagikan bahwa level manusia itu kepada 4 level. Dari level yang terendah itu adalah be yourself. Orang barat mengatakan bahwa jadilah dirimu. Menurut saya itu adalah terendah kastanya di pembentukan seorang manusia. Banyak manusia mengatakan bahwa saya kerja karena hobi, saya kerja karena selera saya, karena saya senang ini, senang itu. Menurut saya, maka itu negara barat terus menurun karena mereka bekerja atas kesukaan, atas passion, hobi, selera, dan lain-lainnya. Menurut saya itu manusia yang terendah, be yourself itu. Kalau kita naik ke atas, ke tingkat 3 adalah manusia bekerja atas tanggung jawab, responsibility. Ada satu hari direktur saya mengatakan kepada saya bahwa dia ingin cuti 1 bulan karena dia lagi stres. Dia merasa kerjaan banyak, dia pikir agak rileks sedikit, dia minta cuti. Saya bawa dia ke depan kaca karena saya di atas gedung. Saya tunjukkan di bawah itu banyak ojek-ojek. Saya bilang sama direktur saya, ini ojek-ojek ini ya, dia tidak pernah di benak dia mengerti arti daripada stres. Yang dia tahu adalah, kalau hari ini saya tidak ngojek, saya pulang tidak ada makanan, tidak bisa beli susu untuk anak-anak saya. Dapur tidak bisa ngepul. Yang saya tahu adalah sebuah tanggung jawab diserahkan saya. Saya pagi-pagi harus sudah ngojek, supaya saya ada penghasilan 200-300 ribu, saya bawa ke rumah, maka saya bisa makan, anak saya bisa minum susu, dan keluarga saya bisa hidup. Tanggung jawab jauh lebih besar daripada selera. Saya di dalam keluarga saya ada sebuah kesaksian bahwa saya ada putri yang kedua. Dia sekolah di Berkeley. Setiap kali saya kalau kunjungi dia di Amerika, dia jelaskan sama saya bahwa dia punya hobi itu mengenai perfilman. Jadi dia bisa kasih tahu saya film ini di Amerika menang award, penyanyi ini menang Grammy, ini adalah Oscar, dan siapa pemainnya, siapa director. Dia ahli. Sampai saya bingung ini kapan dia pelajari ini? Mungkin malam dia tidak tidur, karena pagi dia harus sekolah. Satu hari dia lulus, dia kasih tahu saya, dia ingin bergerak di sesuai passion dia, yaitu dia senang bikin opera, dia mau jadi director. Saya bilang tidak bisa. Lalu saya bilang, saya ada tugas untuk Anda, ini satu pekerjaan, usaha, tolong dipegang. Lalu dia mengancam saya, dia bilang, Pak, saya ini bukan selera saya, bukan hobi saya. Tapi you tugaskan, saya kerjakan. Tapi kalau tidak perform, you jangan salahkan saya. Saya bilang, it's fine, you kerja aja. Bekerja berapa tahun, dia married, dia punya anak. Lalu saya mulai ngetes dia. Saya bilang, Grace, saya kirim orang ya, untuk bantu you di perusahaan. Untuk bantu you pakai usaha. Jawaban dia apa? Tidak usah, Papa, tidak usah. Saya bisa handle. Saya bilang, saya kirim satu financial orang bantu you. Oh jangan, pokoknya Pak, you tenang aja, saya bisa. Mengapa dia jawab demikian? Karena dia mulai punya anak. Dia mulai merasa bahwa saya harus menempatkan tanggung jawab daripada hobi saya. Saya perlu cari tabungan supaya lain hari saya bisa punya uang untuk sekolahkan anak. Jadi dia merasa sekarang bukan lagi dasar hobi dia kerja, tapi tanggung jawab lah yang menguasai dia. Dia mengerti sekarang cari tabungan, cari hidup yang baik itu penting karena dia sudah punya anak. Dulu dia sendirian, dia oke dengan dia cara mengajukan selera dan lain. Jadi manusia naik ke tingkat 3 adalah manusia berdasarkan tanggung jawab. Itulah manusia kelas 3, tapi belum yang tertinggi. Tapi karena seorang tanggung jawab, sehingga dia akan fokus di seluruh effort dia akan tuangkan di kerjaan dia. Pelan-pelan satu hari dia sukses di dalam kerjaan. Dia naik ke level kedua. Dia menjadi outstanding di sektor, di bidang yang digeluti. Karena tanggung jawab dia keluarkan semua tenaganya, hatinya dia taruh di pekerjaan ini, satu hari dia muncul, dia menjadi outstanding, menjadi suatu keunikan dalam usaha itu, dia sukses. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu, bukan manusia yang tertinggi. Manusia yang tertinggi adalah manusia yang punya visionary. Only visionary can change the world. Ingatlah itu. Apa artinya visionary? Banyak orang mengatakan bisikan-bisikan. Saya orang Kristen, malam
malaikat membisikkan saya sesuatu. Besok saya bilang ini visi saya. No. Atau penglihatan, tidak. Visi adalah suatu hal yang solid, yang kristal, yang bisa Anda sentuh. Apa itu? Karena Anda tadi saya bilang bahwa Anda mengerjakan sesuatu dengan tanggung jawab, mengerjakan sesuatu dengan hati Anda, dengan all out, dengan all the effort. Karena tanggung jawab terus mendorong Anda ingin memperbaiki diri, meningkatkan diri. Suatu hari Anda melihat sesuatu 100 langkah di depan, sedangkan teman-temanmu melihat 20 langkah. Dan 100 langkah itulah menjadi visi yang menguasai hidup kamu dan merubah hidup kamu. Visi inilah orang yang mempunyai visi yang bisa merubah dunia ini. Bukan orang kerja keras bisa merubah dunia ini. Orang harus memiliki visi baru merubah.